Saya mau berbagi sedikit informasi nih buat teman-teman ya, dan referensi buat teman-teman yang punya sepatu kotor dan gak sempat buat nyuci sendiri di rumah, bisa langsung datang aja ke Clean Activity. Karena Clean Activity ini adalah UMKM yang bergerak di bidang jasa cuci sepatu teman-teman. Nggak cuma sepatu sih, kalian juga bisa cuci tas, ransel, topi di sana. Clean Activity juga menyediakan beberapa treatment ya untuk sepatu. Yang pertama Deep Clean, Fast Clean, Litter Treatment, Kids Shoes, For Women, dan terakhir adalah Repaint. Nah, bagi teman-teman yang nggak sempat langsung datang ke Clean Activity juga menyediakan jasa antar jemput untuk area Pangkalan Bun Kota, dan itu gratis loh teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Buruan teman-teman yang pengen cuci sepatu kotornya, kalian bisa langsung datang aja ke Clean Activity. Harganya juga terjangkau, proses pengerjaannya cepat, dan itu gratis untuk yang terjemput ya. Untuk info lebih lanjut kalian bisa langsung aja cek nih di IG-nya Clean Activity _sus atau cek di box description yang ada di bawah, udah saya siapkan. Oke, buat teman-teman terima kasih. Welcome back again. Nah, selamat datang lagi di channel Bebet Talk with Podcast. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya teman-teman. Ini kita malam mingguan di channel WB Podcast. Nah, di sebelah saya sudah ada seseorang yang saya undang, yang tentunya tidak asing bagi teman-teman yang mungkin suka melihat acara TV lokal, ya, SBTV. Nah, beliau ini selalu menghiasi, selalu menghiasi layar kaca Anda kalau Anda nonton berita, oke? Nah, jadi beliau ini profesinya adalah seorang pembawa berita, oke, pewarta ya. Nah, kenapa kita ngundang beliau ya? Karena memang pekerjaannya, profesinya. Yang kita butuh di sini adalah ulik-ulik bagaimana pekerjaan beliau. Tentunya pasti asik dong, karena cuma modal baca doang dapat duit, ya kan? Jadi mungkin, tapi pasti ada keresahannya. Jadi kita ulik-ulik aja. Bisa Kak perkenalkan dirinya di BB Podcast ini, atau bisa opening di sini? Yeah. Kalau saya yang opening nih nanti saya dong yang ambil alih. Oh, nggak apa-apa Kak. Acara ini gitu. Oke. Sebelumnya makasih banget karena udah diundang di acara keren kamu ini. Dan yang pasti mungkin teman-teman udah pada kenal aja sih dengan saya pribadi. Ibarat kata itu mungkin lebih dikenal dengan Kesha Aya. Itu nama panggungnya Kesha Aya. Kamu harus punya nama panggung loh. Oh, nama panggung. Kok kita ngomongin akhirnya tentang job gitu kan? Oke, jadi kalau untuk di berita itu biasanya pakai nama asli Kesha Abdi. Cuman kalau untuk nama panggung dalam artian kata nama hitsnya, kalau untuk di event-event itu lebih dikenal dengan Kesha Aya aja. Jadi ini mau apa nih sebenarnya? Gitu jadi kan? kita malam ini coba untuk kita ulik-ulik. Sesantai mungkin kita sambil ngopi-ngopi yang putih-putih ya kan. Karena malam ini juga saya pakainya pink-pink. Jadi kakak juga ada pink-pink. Jadi kita kok sejodoh gitu ya? Sejodoh buat ngeramein acara ini guys. Oke. Jadi ini sebenarnya aku diculik kesini mau ngapain ini? Nah, jadi gini Kak, banyak kan di luaran sana tuh taunya membawa acara, membawa berita, ya kerjanya cuman ngebawain berita, ngebawain acara, tapi kan nggak tahu nih keresahannya bagaimana, suka dukanya seperti apa. Nah, terlebih kakak kan sudah cukup mungkin ya lama lah mungkin ya jadi seorang pembawa berita. Ya, mungkin ada dong cerita-ceritanya yang asik nih, mungkin bisa di-share ke teman-teman, atau mungkin teman-teman ada yang berminat pengen jadi pewarta, mungkin tips dan triknya seperti apa kan kakak bisa lah sharing. Ya kan? Sebenarnya untuk menjadi seorang pewarta ini bukan kata cuman loh. Iya, aku ralat ini, perlu diralat gitu kan. Karena ya mungkin pada umumnya orang mikir jadi seorang pewarta, news anchor ataupun juga jadi seorang host itu adalah hal yang gampang. Nah, sayangnya itu banyak orang yang ibarat kata itu meremehkan dari job ini karena dipikir itu cuma sekedar ngomong doang, sehingga akhirnya ini digarisbawahi untuk salary-nya. Kadang-kadang itu hampir tidak sesuai dengan standar UMR, upah minimal. Ini perlu dibahas. Ini perlu dibahas dulu ya. Ibaratnya seperti ini, dengan kata cuman
kebanyakan orang-orang awam memikir bahwa jadi host itu, jadi pewarta berita atau news anchor, terus atau jadi MC itu hal yang gampang. Padahal enggak. Beban paling besar itu ada di seorang host ini. Karena sebuah acara itu tidak akan berhasil kalau tidak didukung oleh seorang host. Nah, seorang MC dan juga seorang host itu juga harus memahami kapasitasnya di sini. Jadi untuk menghidupkan suasana acara dan segala macam itu tanggung jawab dari si host ini tadi. Ujung tombak lah ya, Kak. Betul sekali. Jadi berbicara untuk tentang hal bagaimana saya bisa menjadi pewarta, nih aku mau sedikit share ke kamu dan juga buat teman-teman yang ibarat kata fans setia kamu di acara ini gitu kan. Udah kayak artis kan? Iya dong. Jadi sebelumnya sih aku nggak punya basic yang sebagai seorang di host. Aku dulu waktu kuliah terjun itu langsung di dunia musiknya. Tapi memang di salah satu televisi lokal atau boleh dibilang ini televisi boleh nggak nyebut nama nggak sih? Boleh dong. Oke, sip. Channel bebas. Ya, siapa tahu kan kena credit title gitu kan enggak ya? Jadi dulu pertama itu aku join di TVRI Kalteng, cuman kebetulan itu aku cuma sebagai pengisi acara di musik. Nah, setelah itu dengan seiringnya berjalan waktu kan aku suka dapat job-job nih. Diundang ke acara, ngisi acaranya makan malam di acara-acara gubernur, terus acara-acara pejabat-pejabat provinsi kota Kalimantan Tengah, ibaratnya seperti itu. Jadi otomatis acara-acara formal itu sering aku ikutin. Nah biasanya di acara formal seperti itu kan aku akan ketemu yang namanya juga seorang MC. Nah, auto dong. Yang namanya kita nganggur tuh, belum tiba saatnya kita menghibur. Otomatis kan kita akan mengamati gitu kan jalannya acara. Nah, jadi sedikit banyak akhirnya ya saya pribadi sih belajar dari para MC-MC senior itu. Nah, berbicara juga tentang bagaimana akhirnya bisa jadi seorang pewarta ini. Nah, aku mau kasih tahu. Aku ini orangnya mungkin dibilang aneh ya. Aneh itu dalam artian kata, aku senang banget bermain. Bermain itu dalam artian kata sesuatu hal yang mengisi waktu. Mengisi waktu. Jadi dulu waktu aku belum terjun sebagai seorang pewarta ini, aku suka banget yang namanya nonton berita. Aku suka nonton berita-berita, jadi pada saat berita itu aku suka ngelihat para news anchor yang perempuan ini khususnya. Jadi cara mereka berbicara, cara mereka menyampaikan membaca berita itu seperti apa, bahkan dari segi mereka body language-nya ketika di depan kamera itu aku ikutin di depan kaca loh guys. Peniru yang baik. Jadi ketika aku nggak ada kerjaan jadi aku main-main. Kalau dulu waktu lagi kecil kan aku suka main rumah-rumahan tuh, berbi-berbian, terus bongkar pasang kayak gitu kan. Nah ketika udah dewasa ini aku juga masih suka main-main gitu kan. Jadi main-mainnya tuh pura-puraan jadi news anchor. Nah di depan kaca, jadi sebelum aku tidur, aku akan meniru gaya seorang news anchor itu di depan kaca, baik dari segi pembawaan body language-nya, bahkan dari segi intonasinya itu aku ikutin. Setiap hari aku seperti itu karena kurang kerjaan aja sih sebenarnya. Nah, next sampai akhirnya aku pindah ke kota ini, ya aku paling pertama itu dapat job sebagai seorang MC. Selain juga yang paling utama sih wedding singer juga ibaratnya, tapi langsung ditawarin jadi seorang MC kan. Nah, ketika sudah jadi MC itu ada salah satu boleh dikatakan produser penyiaran di salah satu TV lokal yang sekarang ini jadi tempat aku freelance ibaratnya kayak gitu. Dia langsung nawarin, mau nggak bantu-bantu? Bantu-bantu di bagian media penyiaran di TV lokal ini. Nah, karena aku mikir, karena aku senang belajar, jadi aku pikir, ini adalah peluang baik untuk mengisi waktu dan juga mengisi dompet dong, gitu. Ini perlu dicatat. Dan di garis bawah ya. Di garis bawahi loh ini. Jadi sesuatu hal yang mendatangkan uang, itu tangkap dulu dong peluangnya, gitu kan. Harus tangkap dulu. Nah, jadi akhirnya ketika udah dikasih jalan seperti itu,
aku langsung memang nggak langsung di news anchor-nya, tapi di bagian host sebuah acara aja sih. Jadi ada acara talk show, aku dipercayakan di situ terlebih dahulu. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya aku ditaruh di bagian penyiaran, bagian pembacaan berita. Dan itu juga aku bilang sih di awal-awal ketika aku jadi news anchor itu pun nggak mudah. Karena hal yang baru banget yang aku jalani. Khususnya ketika kita membacakan sebuah berita itu dengan peralatan yang sangat manual. Manual tuh dalam artian kata kalau kita ibaratnya di TV-TV udah tingkat skala nasional kan enak tuh udah ada layar. Apa kalau telekomter ya kalau nggak salah ya. Jadi yang jalan tuh. Ya, jadi kita udah enak dong, kamera ada terus kita tinggal nge-reading aja di dekat kamera. Tapi kalau ini enggak. Jadi harus manual. Ngelihat ke kamera, habis itu ngelihat ke kertas, ngelihat ke kamera. Harus fokus nih. Susah itu. Aku bilang itu susah karena apa? Kita harus bisa menyesuaikan intonasi di mana kita harus jeda sebentar terus ngeliat ke kamera, habis itu kita balik lagi. Karena kalau kita menghafal berita itu sebenarnya lebih bagus, tapi agak sulit. Mungkin membutuhkan waktu. Butuh waktu, apalagi dengan kondisi yang udah agak sedikit manula seperti ini. Jadi menghafal itu nggak mudah, guys. Gitu jadi ceritanya. Sip. Berarti itu serumit itu. Serumit itu, ya. Maksudnya nggak pakai cuman tuh. Nggak pakai cuman. Itu kan cuman maksudnya analogi sederhananya pada saat orang melihat, membawa acara tuh kan kerjanya cuma bawa baca doang, udah hilang dari layar. Gitu. Cuman maksudnya pada saat kapan nih benar kata kakak tadi, kita ngelihat di itu, kita nge-reading kan, ngebaca di itu yang kita bawa di kertas, habis itu kita harus tahu jeda kapan kita harus ngeliat kamera. Berarti kan memang harus fokus nih sama beritanya. Takutnya nanti pas yang dibacain malah kelompat yang ke atas lagi kan ribet. Nah, makanya kan untungnya sini di TV lokal ini dia masih pakai siaran tunda. Jadi ketahuan banget tuh kalau ibaratnya kita kada buru-buru buat ngebaca sekilas dari lead. Itu kita sebut itu namanya lead dari sebuah naskah itu. Jadi waktu kita baca itu sekilas, karena kita mau cepet-cepet tuh kadang-kadang suka salah. Jadi apa yang ada di otak itu nggak connect sama di mulut. Jadi kadang-kadang kita harus cut, ngulang lagi dari awal. Jadi satu berita itu kadang-kadang bisa sampai 10 kali cut, apalagi kalau lagi dalam keadaan bad mood kayak gitu. Berarti mempengaruhi. Jadi makanya karena aku mikir untung ini bukan kayak TV-TV yang udah kayak di TV nasional ya, yang langsung siaran langsung, yang nggak bisa pakai cut kayak gitu. Langsung udah nyiar aja. Jadi sesalah-salahnya ya udah tanggung jawab aja gitu. Ya malu-malunya kita di harga diri dipertaruhkan. Nggak punya harga diri kalau udah salah itu udah nggak punya harga diri. That's right, itu benar sekali ya. Jadi memang dipertaruhkan, namanya tadi kan ujung tombak kan, membawa berita apa segala macam, membawa yang agak sedikit yang mengerikan lah ya. Mengerikan dalam artian mungkin ini berita yang mungkin emergency, tentang kematian, mungkin yang kayak kejadian yang baru-baru ini kan. Berita yang penambang itu. Nah, kalau seperti itu memang kita harus bisa mempelajari dari juga mimik ekspresi wajah kita ketika itu berbicara tentang sesuatu hal yang sangat menyenangkan, ya otomatis ekspresi dari wajah kita pun berbeda dibandingkan dengan ketika kita menyampaikan informasi tentang kecelakaan, musibah dan segala macam. Yang nggak mungkin dong kita senyum-senyum di depan kamera gitu. Terlalu ente ya. Ini nggak ada empatinya gitu, karena itu susah. Jadi susahnya itu yang memang benar-benar harus dipelajari untuk di depan kamera itu ketika kita berintonasi menyampaikan, kita harus mengetahui dulu berita ini tentang apa. Jadi ketika berita ini misalnya tentang pembangunan atau tentang apa ya, muka kita boleh aja sih flat-flat aja, atau kita menegaskan berita itu dengan ekspresi wajah juga sangat penting banget gitu. Nah makanya jadi kalau ada yang bilang cuman, aku protes duluan ini. Kelahi kita. Untung saya tadi cuma menyampaikan kan pakai Kelahi kita kalau kamu bilang cuman itu. Bayangkan aja aku dari 2015 terjun di dunia jurnalistik seperti ini, di bagian media penyiaran seperti ini, aku tuh belajar sampai sekarang ini masih terus belajar loh. Every single day. Selalu belajar. Jadi kalau dibilang aku tuh sudah mateng, enggak banget. Karena
aku selalu merasa bahwa masih kurangnya itu ya pertama ya itu tadi, kalau aku nge-reading, kalau misalnya aku bisa menghafal semua berita, kan berita itu kadang-kadang masuk, misalnya yang harus dibaca itu ada 15 lah, paling banyak 15 gabungan antara berita lokal dengan berita yang dari kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Tengah. Nggak mampu saya menghafal sedemikian rupa banyaknya. Jadi ya boleh dibilang aku masih kurang di sana. Jadi harus setiap hari ya memang mengasah kemampuan. Kalau misalnya nih aku cuti lah, misalnya cuti seminggu aja, aku nggak ada siaran, nggak ada baca berita kayak gitu, terus aku masuk kerja lagi, kadang-kadang aku kembali lagi gagap. Gagap tuh dalam artian kata, waduh lupa gimana sih caranya ini nih. Jadi memang segala sesuatunya itu ya harus daily activity. Jadi memang harus kita praktekkan setiap hari gitu. Padahal hitungannya ya kerjaan hari-hari, cuman pada saat sudah ada jeda beberapa hari, bahkan mungkin sampai seminggu pun, begitu masuk balik kerja, semuanya jadi buyar. Iya betul. Makanya kalau misalnya ada orang yang meremehkan banget pekerjaan dari sebagai seorang host, news anchor, atau MC dan segala macam itu, aduh aku sedih banget deh. Meski itu bukan pekerjaan utama aku, dalam artian kata aku tidak menggeluti sampai sedemikian rupa di situ, tetapi aku sangat mengetahui sekali bagaimana aku juga salut dengan teman-teman profesional lainnya yang di bidang host MC ini gitu loh. Jadi sangat-sangat menyedihkan sekali kalau juga seorang pelaku host dan MC ini tidak mau belajar. Nah itu perlu digarisbawahi, karena seperti yang tadi aku bilang di awal, suksesnya sebuah acara itu juga disukseskan oleh seorang MC. Jadi kalau MC ini tidak bisa membuat suasana itu menjadi semenarik, sebagus dan seindah yang diharapkan oleh para audiens dan juga para penontonnya, ya itu acara jadinya garing. Jadi nggak ada apa-apanya. Ngeflat aja tuh. Iya, jadi yang harus dipelajari juga ya sistem acara itu juga temanya apa. Ya nggak mungkin dong kalau acara pejabat, acara formal tiba-tiba kamu bawa, hey lo gue ends gitu kan, nggak mungkin. Kan kalau kita ngomong masalah MC nih kak, ya kan ada MC yang kayak kakak membawa berita. Mungkin kakak juga pernah ngerasain mungkin MC di mungkin acara yang ya tidak formal amat, ya kan. Itu lebih enak mana? Jadi pembawa berita yang di televisi, pembawa berita, atau jadi MC di acara yang seru-seruan? Ya. Jadi sih sebenarnya aku udah pernah beberapa kali juga untuk acara-acara yang kayak acara resmi, event-event pembukaan skala besar, terus dibandingkan juga dengan acara-acara yang informal atau acara-acara hiburan. Sebenarnya aku lebih memilih, lebih senang sebenarnya acara yang memang nggak informal, acara-acara anak muda seperti itu, karena kita bisa lepas. Kita bisa lepas bawa acara itu, terus kita bisa having fun dengan acara itu. Improve-nya lebih enak. Kita salah ngomong sedikit pun juga nggak masalah. Nggak masalah tuh dalam artian kata tuh ya kita enak, enjoy. Masih gitu bisa diplesetin lah. Nah, kita masih bisa mengakali itu seperti apa. Tapi kalau di acara formal dihadiri oleh kayak gubernur, bupati dan segala macam, kalau kita salah sebut tuh aduh. Beban apalagi banget. Kayak membawa berita mungkin batuk, mungkin di-cut dulu tuh kak. Di-cut itu nggak bisa. Beda cerita sama MC yang buat seru-seruan ya. Mau batuk, mau bersin, no problem. Nggak masalah. Nah kalau tiba-tiba ibarat kata tuh, ya itu tadi kayak gue bilang, kalau di TV lokal ini sih enaknya karena sistem record. Jadi masih bisa di-cut kayak gitu lah. Cuman yang pusingnya bagian editing. Apalagi, aduh, lagi kalau saya gitu kan. Kalau saya itu biasanya apa sih ini berita gitu kan. Itu kalau seandainya mereka editing tuh mau para editor itu mau jahil, kadang-kadang tuh kalau aku lagi ngomel-ngomel tuh mungkin bisa aja sih mereka bikin flash
video itu, ngambil hal-hal yang jelek selama aku highlightnya. Untungnya mereka bermurah hati gitu kan, tidak menunjukkan keburukan. Ya, padahal dibalik itu, ini pun di belakang layar podcast ini sebenarnya sebelum take on juga, amburadul kan. Jadi memang kelihatannya aja visual bagus, tapi memang di belakangnya memang bagus. Makanya kita harus tunjukkan hal yang bagus-bagus aja, yang nggak bagus tuh biar jadi milik kita aja. Kita kan gimmick kok. Oke, terus mengenai juga seperti yang kita tadi ini kan yang hal-hal yang ibaratnya itu tentang dunia per-MC-an dan juga dunia ini nih ya mungkin ya kamu sendiri juga tentunya kan ini balik lagi aku yang mau wawancara. Tidak apa-apa Pak, Kak, kita saling menanya ya. Saling menanya ya. Jadi siapa yang punya acaranya sebenarnya? Jadi menurut kamu sendiri enak nggak, enjoy nggak? Dengan bikin acara kayak gini? Kalau bikin acara seperti ini, jadi saya tanyakan guys. Jadi konteksnya ya bikin konten kayak gini ya karena ngerasa nyaman aja sih Kak. Nyaman dalam artian di sini kan ya tidak formal-formal amat ya, sambil ngopi, nyoklat, mungkin ngobrol santai, ketawa, mau bersin, mau batuk, it's okay. Kan kayak gitu. Maksudnya tidak ada tuntutan harus selamat malam, tidak seperti itu. Betul. Jadi kita lebih nyantai, makanya kita di sini memang nyantai, kita ketawa-ketawa. Jadi memang intinya pengen ngobrol santai, gimana caranya agar cerita ini tidak hanya kita dengarkan berdua atau bertiga atau berempat. Terlebih mungkin teman-teman yang di luar sana bisa menikmatin bahwa obrolan ini nggak cuma sekedar obrolan belaka, ada isinya dong. Harus yang ternyata setelah menonton video tersebut, ada nilai edukasinya. Akhirnya tahu, ternyata begini ya. Aku sengaja mancing dia sebenarnya. Ternyata dia terjebak olehku. Dia yang jadi bintang tamunya sekarang. Jadi saya ini adalah bintang tamu di BB Podcast ya. Sekarang yang punya acara siapa gitu kan? Oke, sekarang kamu mau tanya apa lagi nih? Jadi gini Kak, ini kan Kakak sudah lama nih, ya kan? Kalau pernah nih pribadi ngelihat ada beberapa mungkin yang ya taunya itu juga dari platform TikTok apa segala macam, bahwa pembawa berita itu kayak mengucapkan itu nggak cempreng. Maksud dalam artian kayak gini, bukannya nggak cempreng, nggak semudah yang kita omongkan. Nah, ada beberapa mungkin kata-kata atau huruf-huruf yang mungkin penyebutannya harus seperti apa, pronounce-nya seperti apa, kan kayak gitu. Jadi nggak asal nyaplak, nggak asal ngomong. Apa memang benar ada kayak AUEO kayak gitu, ada ada yang atau kayak gimana atau nggak ada tuh? Ini hal yang menarik juga yang ibarat kata yang perlu saya pribadi juga perlu sharekan ke teman-teman yang juga mungkin someday ada yang mau jadi host, MC, bahkan juga jadi news anchor seperti yang ada itu juga. Itu sangat penting banget. Jadi mikroponis kalau bahasa di dunia per-MC itu mikroponisnya. Jadi segala sesuatu yang didengarkan di telinga itu harus enak. Contoh, misalnya kita bawa acara sebuah hiburan, terus suara kamu cempreng, nyelekit, itu nggak enak banget loh. Kalau ternyata, halo guys, itu nggak enak banget. Itu jadi orang-orang bakalan, kok cempreng banget sih? Cempreng banget sih suaranya dia. Nah, jadi nggak hanya cuma penyanyi, tapi seorang MC host itu juga harus belajar olah vokal. Yang namanya pembulatan suara terus enak dan renyah itu sangat penting juga dimiliki oleh seorang MC dan host. Karena apa? Yaitu tadi, karena orang mendengar audio kan, sound audionya itu tuh orang dengar. Jadi nggak cuma hanya menyanyi. Nah, sayangnya ini banyak orang yang mengabaikan hal ini. Makanya untuk AIUEO pun juga harus jelas. Karena apa? Ya kalau kita nggak jelas AIUEO-nya, huruf vokal konsonannya itu, ya orang bakal nanya, dia ngomong apa sih kumur-kumur kayak gitu? Ya kan? Bener. Nah itu yang harus benar-benar dipelajari. Jadi AIUEO kita harus lepas nih. Nah makanya jadinya kalau misalnya nih kita hanya cuman doyan tampil karena pengen terlihat eksis, terus ditawarin aku bisa jadi seorang MC, jadi seorang host,
yaudah asal terima aja, tapi kita tidak give the best di situ, itu sangat sayang sekali. Sayangkan ya. Saya sendiri tuh sering banget kalau misalnya dapat suatu pekerjaan, dapat job seperti itu, saya selalu mengevaluasi. Jadi nggak sekedar selesai acara, udah yang penting gue udah dibayar, gue udah diterima duit, masa bodoh, gue udah ngelakukan kesalahan, enggak. Nah, sampai beberapa hari tuh saya bakalan, aduh kok aku ngerasa nggak maksimal sih, kok aku jelek banget sih, kok aku melakukan kesalahan sih di acara ini, aku malu gitu loh. Sering banget aku seperti itu. Jadi makanya sangat penting sekali yang namanya selalu mengevaluasi, terus kapan perlu juga tanya dengan teman-teman atau orang-orang terdekat yang juga pada waktu itu hadir di acara yang kita misalnya bawakan tuh, tanya, gimana penampilan performa aku di hari ini, bagus nggak, acaranya jadi gimana nih, kalau ada perlu banget buat evaluasi kan, buat evaluasi. Jadi bukan buat oh iya dong tanpa gue acara itu nggak boleh kayak gitu, sombong kamu ya. Jumawa sekali ya, Jumawa kamu, angkuh. Nggak boleh itu. Tapi kalau saya masa bodoh. Mau ditonton, syukur nggak ditonton, silahkan. Siapa suruh gitu. Yang penting gue dapat duit. Oke, jadi sangat penting banget ibarat kata tuh yang namanya latihan vokal. Latihan vokal itu sekarang kan di YouTube kan banyak banget tuh pelatih vokal. Itu biasanya mereka bakalan cara register suara atas, suara bawah, itu sangat penting banget. Nah itu bisa, tinggal apa sih susahnya sekarang? Serba gratis. Serba ketik. Ya nggak juga gratis juga sih, karena kita kuota lah. Gitu lah. Tapi kan nggak perlu bayar mahal banget. Terus sekarang tutorial kayak gitu udah banyak. Tinggal di search aja, diketik apa segala macam. Betul. Jadi apa namanya, orang sewa pelatih aja sekarang ibarat kata tuh berpuluh-puluh juta, beratus-ratus ribu hitungannya. Sekarang udah ada YouTube. Tinggal belajar aja. Apalagi udah ada aplikasi untuk penyelarasan suara ya. Ini nggak usah belajar. Iya, hela. Tapi kalau kamu live juga nggak bisa, kamu edit suaranya keles. Jadi itu jalan singkat ya. Sesat yang kamu. pintas dianggap lantas. Oke. Ya kita silahkan Kak, minum lah, santai. Kita dari kan nanya nih kakaknya kan, Kak, itu kopi yang putih bisa. Semua kopi bisa. Gitu kan. Yang penting bukan cyanida. Jangan juga ya kan. Jadi seorang anchor membawa berita, pasti ada dong Kak keresahannya tuh. Keresahan yang mungkin nggak pernah ada cerita mungkin yang bikin kayaknya ini nggak bakal lanjut atau gitu segala macam. Sebenarnya impian aku gitu kan, impian iseng-iseng aku tuh, aku selalu bilang kayak gini, prepare buat TV nasional, entah itu Metro TV kek, Kompas TV kek, TV One kek. Jadi ini adalah batu loncatan gitu. Padahal ya kalau dipikir-pikir, kapan itu terjadi? Karena pertama kan aku udah punya pekerjaan tetap nih. Nggak mungkin dong, ibarat kata stasiun TV nasional kan rata-rata di Jakarta. Ya nggak mungkin dong tiba-tiba terus aku meninggalkan pekerjaan utama aku ini, nyelonong ke sana, saingan banyak gitu kan. Padahal ya itu tadi kayak aku bilang, aku selalu suka berimajinasi dengan melontarkan hal-hal yang iseng-iseng. Gitu kan. Jadi aku suka hal-hal yang ibarat kata tuh iseng-iseng, yang aku juga nggak bakal tahu entah itu terjadi atau enggak, ya aku hanya cuma bilang siapa tahu. Kan semua orang nggak pernah tahu dong, tiba-tiba waktu itu datang terus kita nggak punya hal sesuatu yang untuk kesana, ya rugi banget. Nah jadi aku selalu mempersiapkan diri aja sih, seakan-akannya kayak gitu. Nah tapi ya pada prinsipnya seperti ini, dari segi faktor usia juga ya, orang kan juga pasti pengen melihat sesuatu yang fresh looking, terus segala macam. Ya nggak selamanya juga aku bakalan ibarat kata itu ada di TV lokal ini tanpa ada regenerasi. Makanya kenapa aku selalu kalau ketemu anak-anak muda lah, yang ibaratnya yang remaja-remaja kayak gitu kan, aku selalu menghimbau mereka, mengajak mereka, ayo belajar. Karena apa? Karena regenerasi itu sangat penting banget.
Jadi enggak selamanya juga keles, ibaratnya gitu kan. Aku bakalan jadi news anchor untuk di TV lokal seperti ini gitu kan. Karena orang-orang pasti bakalan pengen lihat juga dong yang baru juga butuh gitu kan. Tapi kalau kita kalau kita melihat ke dulu kan kayak SCTV mereka masih pakai juga kan beberapa bahkan Kompas TV mereka masih juga pakai yang pembaca berita atau news anchor yang usianya udah senior gitu ya, kecuali kalau mereka yang pensiun mengundurkan diri seperti ya sebut kata seperti Jeremy Teti. Jeremy Teti juga dia mengundurkan diri kan dari news anchor itu bukan karena apa ya, mungkin karena dia mendapatkan side job atau ladang job yang baru yang ibaratnya tentu dia punya fokus juga di situ gitu. Jadi ya nggak menutup kemungkinan juga sih kedepannya seperti apa gitu ya. Kadang-kadang juga ada jenuhnya juga sih. Jenuh. Iya jenuh. Karena rutinitasnya kayak gitu-gitu Rutinitasnya kayak gitu-gitu aja. Jadi datang baca berita udah selesai pulang. Tapi bukannya malah enjoy kayak gitu kan, datang baca berita pulang. Enjoy sih cuma kadang-kadang bosan juga ya aktivitasnya kayak gini gitu. Terus sampai mungkin terus lo maunya apa gitu kan. Bawa baca berita di atas jurang. Ya enggak juga. Dramatis banget di atas jurang. Siapa tahu kan bosan di dalam studio pengennya outdoor kan cari jurang kan. Tapi kalau di tempat aku ini ya memang kadang kita ada namanya sepekan tuh. Jadi setiap acara sepekan itu memang kita harusnya ada di outdoor. Gitu. Tapi karena ini sekarang lagi pada musim hujan kayak gitu. Musim salju, hujan. Oh iya, musim salju ya. Aku lupa loh ternyata kita ini bukan di ini gitu kan. Iya, bukan gitu. Nah, jadi apa namanya? Memang ada timingnya juga memang harus ke outdoor gitu. Ya, cuma ya tetap tidak bisa menghibur kebosan. Iya, cuman kelihatan ceria aja. Oh iya dong, saya kan tipikal orang ceria banget. Itu tuntutan lah. Tuntutan itu. Nah, jadi ya itu sih. Ada juga rasa pengen jeda seperti itu segala macam, tapi ya karena kebutuhan isi dompet juga gitu kan, tanggung jawab dari sebuah pekerjaan juga gitu kan, dan kebutuhan keeksisan itu juga sangat diperlukan di dalam dunia entertainment karena ternyata kamu masih eksis gitu kan di dunia hiburan. Nah itu penting juga. Jadi kalau kamu jadi seorang public figure of course kamu harus tetap menonjolkan diri kamu bahwa kamu tetap bermanfaat di muka bumi ini. Oke, mudah-mudahan saya banyak manfaat ya. Tidak unfaedah ya. Iya, betul itu. Jadi kita sambil belajar aja nih kan. Berhubung kakak ini juga pembawa berita, saya pembawa acara podcast saya sendiri. Jadi saya belajar dalam artian bukan kayak pengen serius bawain, enggak, cuma lebih kepada kayak gini sih cara pembawanya apa segala macam. Jadi lebih nambah wawasan, jadi kan ada untungnya terlebih buat saya dan buat teman-teman yang nonton. Jadi tolong ditonton walaupun tadi saya bilang masa bodoh yang nggak nonton, harus nonton gitu. Supaya apa? Supaya yang sponsorin acaranya juga makin banyak. Tentunya terima kasih sama Clean and Activity ya. Jadi kakak juga bisa nih cuci sepatu yang kotor ya, tas, ransel, topi segala macam bisa tuh di Clean Activity. Jadi bisa tuh langsung di situ, IG-nya juga ada di deskripsi. Jadi teman-teman yang pengen segala macam bisa dikepo-kepoin, harga murah, bisa antar jemput, itu gratis. Oke, sip nih. Berarti kebetulan juga nih ada sepatu-sepatu yang perlu dicuci nih. Itu apalagi musim hujan. Iya, betul. Mantap. Siapa tahu lebih murah kan setelah aku juga ikut promosi nih. Jadi itu. Oke, terima kasih ya Clean Activity. Oke. Mantap nih, mantap. Saya suka kayak gini nih, sukanya apa? Sukanya ngobrol, bacot ya, ngomong kosong, dapat duit. Saya juga suka gitu kan, nggak susah-susah, mau ngomong doang, dapat duit gitu. Bingung kan saya, nggak ada yang make up. Ini ujung-ujungnya minta endorse juga nih nanti untuk bagian make up nih. Minta sih. Iya, jadi emang kita ketika kita terjun dalam dunia entertainment seperti ini dan dilihat oleh banyak orang, ya memang mau nggak mau kita dituntut perfect di depan kamera, di depan orang nggak peduli semenderitanya kamu dalam kehidupan pribadi kamu. Penting saya ngelihat saya terhibur. Iya, orang taunya ketika kamu dibayar
kamu harus give the best di situ gitu. Jadi orang nggak peduli kamu menderita kayak karena bayar utang gitu kan, kamu terseok-seok kayak dengan permasalahan, orang nggak peduli. Kamu harus tetap smile gitu, tetap tertawa, tetap ibarat kata tuh menunjukkan bahwa nggak ada apa-apa dalam kehidupan yang terjadi, baik-baik aja. Jadi makanya entertainment itu sama seperti badut. Ya badut kan memang entertain orang kan, menghibur orang kan. Jadi di balik topengnya itu penderitanya numpuk. Ada duka yang sangat besar gitu kan. Kita nggak pernah tahu bagaimana caranya dia bisa tetap menghibur orang dengan problem. Jadi ini nih yang mungkin kita bisa aku garis bawahi juga buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin mau jadi entertainer, ibarat kata itu ya memang harus siap. Harus siap dalam artian kata membekali diri kita itu menjadi seorang entertainer itu nggak mudah. Jadi selalu akan menjadi sorotan. Dari gaya kamu duduk pun orang bakalan nyorotin. Terus dari cara kamu berteman dengan siapa tuh jadi sorotan juga. Terus dari cara ibarat kata kamu berpandangan, cara kamu berbicara pun itu bakalan menentukan bahwa kualitas kamu sejauh mana di dalam dunia entertainer ini untuk berhubungan dengan banyak orang. Itu sangat menentukan sekali juga ketika orang-orang ibarat kata melihat kita. Nah, seringkali juga orang memikir, jadi artis ya, sombong. Ya, enggak juga keles. Enggak perlu dong kita ibarat kata tuh menjadi orang yang ibarat mengartiskan diri tuh enggak usah. Kita selalu humble lah. Banyak teman, ya kan? Banyak rezeki. Banyak rezeki. Siapa tahu gitu kan, pas kita berteman dengan kayak. Tapi aku mau cerita loh, aku berteman loh dengan tukang putu. Nah, itu tukang putu bisa diundang juga ke sini. Profesi kan? Profesi tuh. Dapat duit kan dari jualan. Terus apa namanya? Apa itu yang makanan dari ketan itu? Yang isinya gula tuh. Aduh, aku lupa itu namanya. Ketan dari gula. Yang ijo-ijo, yang isinya gula merah. Klepon. Bukan klepon itu, yang dia dia suka naik sepeda itu. Putu ya. Putu kan tadi ya. Ya Allah. Ketan ya. Ada gula merah. Bilang klepon tuh, hampir mirip tuh kan ya. Iya benar-benar. Kadang-kadang aku suka error human gitu kan. Jadi apa namanya? Makasih Bang. Makasih ya kamu ya udah bantuin kita. Udah. Oh iya putu. Tadi dia bilang putu-putu sambil gotok kepala gitu kan. Kenapa sih gitu kan? Emang kadang-kadang gitu. Perlunya orang di belakang layar seperti itu. Perlu. Makanya aku berterima kasih dengan orang-orang yang di belakang gitu kan. Itu support. Pada saat kita salah kita kan dilempar kadang. Betul. Dicaci dan dihina dan juga dimaki. Nah makanya jadinya kita enaknya sih seperti itu, gitu kan. Jadi kita selalu welcoming dengan setiap orang-orang, terus ngobrol dengan banyak orang ya. Setidaknya ketika kita mendapatkan semakin banyak koreksi dari orang-orang itu kita enak, gitu kan. Jadi itu juga jadi masukan buat kita. Takarannya, berarti kita udah berhasil nih sejauh ini. Nah itu kita sangat perlu banget yang namanya masukan dari orang, gitu. Udah tolak ukurnya lah. Kalau orang hanya cuma menghina-hina kita aja ya udah tendang aja. Betul sekali. Iya dong, nyah dong kamu dari kehidupan gue gitu kan. Kakak udah berapa lama nih jadi pembawa berita? Dari 2015, jadi masih bertahan sampai sekarang. Masih suka tegang nggak kalau melihat kamera? Kalau untuk yang kayak gini-ginian, receh banget. Dan saya masih tegangnya kadang ya. Enggak lah. Kadang-kala itu tuh sering banget yang namanya nervous, terus nggak enjoy itu sering banget. Bahkan seberapapun kita sudah terbiasa di depan kamera, misalnya contohnya kayak kemarin kadang-kadang teman-teman dari TVRI Kalteng itu kan bikin acara tuh di Pangkalan Bun, mereka nggak bawa host dari Palangkaraya. Jadi mereka pasti kontak ke aku, menghubungi ke aku terus minta tolong gitu kan, jadi anggap aja host mengganti. Kadang-kadang tuh yang memang nggak enjoy juga, maksudnya kadang-kadang adalah rasa kayak gugup, nervous, terus ada rasa nggak nyaman itu ya karena dari tuntutan skrip acara itu. Jadi
kadang-kadang tuh mikir, aduh berhasil nggak sih aku bakalan bawa acara ini, karena yang nonton ini kan sekalteng nih. Terus kadang-kadang acara mereka itu kan dikirim ke TVRI nasional. Jadi kadang-kadang tuh jadi beban juga. Nah, jadi segala sesuatu hal yang memang itu bebannya sangat berat, ya kadang-kadang aku juga nggak enjoy juga sih. Dan menguasai itu supaya tetap normal di depan kamera itu ya nggak mudah banget. Dan ya itu tadi, untungnya kayak acara-acara kayak gini nih, karena bukan siaran langsung atau live langsung, ya amannya masih bisa di-cut-cut kayak gitu. Jadi kalau ada salah ngomong sedikit masih bisa dibagiin? Masih bisa. Jadi kalau kayak tadi aku ngakaknya terlalu nyaring, bisa nggak sih agak Oh enggak, kan bisa nyaringin lagi. Agak dieditin gitu. Dikecilin gitu kan. Editing saya itu adalah seseorang yang jujur ya. Jadi editornya seorang yang jujur. Jadi ya mau ketawa ngakak dia ngakakin aja. Jadi aku mohon banget gitu kan, agak-agak dilemah lembutkan gitu. Tidak bisa ya kak untuk tawaran seperti itu. Jadi ya itu sih keburukannya dari aku itu, kalau misalnya di acara-acara yang santai banget ya, setelah itu kadang-kadang kalau ada sesuatu hal yang ibarat kata yang menghibur banget aku tuh nggak sadar juga ketawa tuh sampai kayak gitu. Dan itu ya benar susah deh. Kita yang ibarat kata kalau di acara formal kan kita masih bisa jaim kan, tapi kalau di acara-acara yang ibarat kata tuh yang santai banget, ya udah kelewat santai banget jadinya ke bawahnya. Itu sih yang jadi perbedaan. Tapi seru kan jadinya tuh. Iya. Kayak ini seru kan kak? Seru gitu, kita bebas ngomong apa gitu kan. Mau kita tengkurup juga bebas. Gitu. Nggak ada di sini, tidak ada segala sesuatu yang ditutup-tutupi ya. Jadi masuk podcast iPad-nya terbuka. Kebiasaan jelekannya terbuka. Tapi memang kita kalau bicara masalah pembawa berita segala macam, ya otomatis semua orang pasti udah tahu pembawa berita apa segala macam. Dan keresahannya juga Kak Keisha ini juga sudah ngobrol nih, keresahannya segala macam, bahkan di depan kamera segala macam, terlebih yang pakai manual. Kayak kita kalau TV-TV nasional yang di sana tuh sudah di bawah layar tuh jalan tulisannya kan, udah enak. Kalau kayak gini harus ngeliat gini, harus gini-gini, jadi kadang matanya juga kadang kebalik-balik ya. Ujung-ujungnya nanti juling. Juling. Tapi cukup menikmati kan kak? Sejauh ini sih sangat menikmati. Sangat menikmati itu dalam artian kata ya kayak aku bilang tadi kan, kita akhirnya otomatis belajar. Jadi never untuk tidak pernah berhenti untuk belajar, itu sangat penting. Jadi otomatis ya aku akan terus tetap belajar. Bahkan kadang-kadang kalau aku di jalan, aku suka ngomong-ngomong sendiri. Ngomong-ngomong sendiri kayak gitu kan. Itu film kadang jadi ngomong sendiri. Jadi suka-suka ngomong sendiri itu tuh untuk apa ya? Apalagi kalau kayak kamu kan acara-acara lepas kayak gini nih, kamu harus mengolah kalimat-kalimat untuk sebagai penghantar dari topik yang akan kamu mau sampaikan itu apa, bener nggak? Jadi kamu pasti bakalan pusing dalam seharian nih, aku harus ngomong apa ya? Disiapin dulu nih, walaupun gak ditulis disiapin dulu nih di otak-otak nih, disiapin. Iya, karena keburukannya dari seorang host itu kadang-kadang itu ngeblank, itu yang gak enaknya. Ya, itu gak enaknya. Kalau kamu di acara kayak gini sih masih mending, masih bisa di-cut, masih bisa di-delay kayak gitu. Tapi kalau kamu udah di atas panggung ngeblank, susah. Terlebih dilihat orang banyak. Jadi orang bakal mikir, kamu mau ngomong apa sih gitu. Kita harus tahu nih yang diomongin apa segala macam. Harus terkonsep lah di sini. Itu. Harus dikonsep bener-bener terkonsep. Fokus. Itu. Makanya jadi kita lempar lagi ke para penonton nih. Ya. Mau jadi host atau enggak gitu kan. Dikira enak. Tidak enak. Begini-beginian gitu kan. Kurang kerjaan aja sebenarnya. Ini juga karena kurang kerjaan kan kayak gini. Kurang kerjaan aja. Dikira enak gitu kan kita panjang lebar. Enak ya teman-teman. Jadi tolong jangan bikin podcast ya. Supaya nggak ada saingan. Itu dia. Ya bikin aja lah nggak apa-apa. Biar makin ramai youtuber yang mau bikin podcast silakan. Nggak jadi masalah. Kita berteman santai. Saya tuh orangnya kalau ada teman yang mau juga bikin konten segala macam silahkan nggak. Maksudnya tidak menjadi ini saingan enggak sih. Cuman gimana caranya kita harus bisa tetap mengembangin kan gitu. Ngikutin tren yang ada. Jangan sampai kita kudet kayak kakak kan. Bertambahnya umur segala macam, gimana caranya untuk tidak ketinggalan. Harusnya up to date dong. Segala sesuatunya kayak mungkin fashionnya apa segala macam
makanya upgrade kan. Makanya kan kalau kita udah memang terjun di entertainer ini, ya mau nggak mau ya kita harus menyelam. Dan ketika kita menyelam itu ya nggak mungkin dong kita tenggelam, benar nggak? Kita harus punya cara gimana supaya tetap ngambang. Ya jangan nanti ngambang 3 hari diketemukan dalam keadaan tewas. Oke. Itu lain cerita. Meninggal itu guys. Ya. Lain cerita lah. Itu lain ceritanya. Okay. Jadi kita menyelam, ibarat kata sambil minum susu. Orang bilang, aku kadang juga bingung sih, itu pepatah peribahasa kok bisa sambil menyelam minum susu, gimana caranya coba? Ya nggak mungkin kan, cuman ya kalau ibarat kata tuh kalau kita udah jadi seorang entertainer yang mau nggak mau nih, kita harus punya modal. Modal dari cara outfit. Nah, kayak kamu kan sampai pakai baju pink bukan karena apa? Karena bingung pengen pakai baju apa lagi ya. Makanya nggak mungkin kan pakai piyama gitu mungkin. Kan. Siapa suruh jadi host kayak gini? Kamu bakalan pusing karena 10 kali kamu bikin program, 10 kali kamu harus punya baju baru. That's right, itu benar sekali dan saya pusing. Sama, saya juga kayak gitu. Kakak juga gitu ya kan? Jadi apa namanya, baca berita ini kan karena kita cuma berdua orang aja. Jadi selang-seling. Misalnya hari Senin aku, hari Selasa teman, Rabu ketemu aku lagi. Jadi gaji atau honor dari aku sebagai freelancer di TV lokal itu lewat 30% harus beli baju baru. Lu bayangin aja, rugi gue. Belum lagi beli make up, beli mata. Kalau saya sih masih bodoh, kan laki-laki nggak mungkin make up, ya kan? Tetap juga harus loh. Tetap sih. Harus supaya kelihatan glowing in the dark. Makanya saya pakai ini sampo hijab ya. Mau protes ya? Itu dia, gitu. Jadi ini sangat perlu banget buat teman-teman yang memang ibarat kata mau jadi seorang entertainer. Penampilan sangat perlu banget. Perlu itu. Jadi penampilan itu sangat perlu dijaga, nggak cuman ketika di depan layar, tapi ketika kita bertemu dengan orang juga kita harus good looking. Jadi mana orang nih enak ngelihatnya. Nanti orang lihat, ih ya Allah kayak begini amat. Begini rupanya gitu kan. Oh kok nggak mandi-mandi orang ini. Oke. Tuh makanya kakak ini terlihat dari tampilannya dan dari suaranya ya tidak sumbang dari saya. Saya ngobrol aja sumbang suara kan seperti itu. Kok tidak sumbang? Jadi memang harus tidak sumbang kan? Iya benar juga. Juga totalitas nih kalau dia bernyanyi ya kan, karena beliau ini ada lagunya. Silakan aja dicek di channel YouTube-nya, apa kan nama channelnya? Keisha ya. Nah, situ ada lagu beliau ya. Jadi bantu-bantu lah, jadi supaya nanti aku bisa bikin video klip lagi nih. Jadi tolonglah dilihatlah. Tapi nggak, memang benar. Suara kakak ini bagus, video klipnya juga oke. Jadi konsepnya, packagingnya bagus, luar biasa ya. Jadi teman-teman bisa lah itu jadikan referensi ya. Gak kaleng-kaleng. Itu aliran apa lagunya kak? Aliran sesat itu. Oke, itu di situ genre baru ya. Menyesatkan diri kita dengan sebuah perasaan. Cie. Enggak, tapi bener loh. Jadi kalau kita punya standar dan target, ibaratnya kayak gini. Kita boleh orang lokal, tapi kita mau menunjukkan ke kualitas ke orang luar juga kita punya. Kemampuan kita enggak jauh beda dengan orang-orang yang boleh dikata di luar dari daerah Pangkalan Bun. Itu dia. Skala kabupaten tapi kelas nasional. Bahkan kalau bisa internasional, itu sangat penting banget kita kan sudah tidak hutan, kita kan kota kan? Kita kota gitu kan. Kayak aku tadi kesini perlu dituntun. Oh iya, ini Wonderland. Wonderland. Lihat halaman sini luas kan nggak? Iya. Gerbangnya di ujung ya. Betul banget. Masuk ke belakang. Masuknya remang-remang coy. Tapi dalam terang gitu kan, karena pakai lampu. Jadi yang mungkin yang bisa aku bagikan buat teman-teman mungkin dari Intisari ini ya. Ini aku langsung aja ya, nih Intisari dari acaranya dia ini nih emang nggak mandiri dia nih ujungnya ketika ada aku. Saya memang mau konten kali ini mau nggak terlalu banyak ngomong ya, bukan kenapa? Kan beliau membawa berita. Jadi yang perlu nih ibaratnya ini kamu dengar juga karena kamu juga ibaratnya menggeluti dari bidang ini seperti ini juga. Belajar itu sangat penting. Jangan pernah berhenti untuk belajar karena kita tidak pernah tahu peluang ke depan itu akan lebih besar. Ketika peluang besar itu sudah di depan kita udah siap buat nangkep itu. Benar nggak? Ibarat kata kalau kamu pergi berperang kamu nggak bawa apa-apa, ya kamu bakalan mati terbunuh dong. Baru melangkah kaki, headshot, langsung mati kamu.
Tapi kalau kita udah bawa kita pembekalan sudah pembekalan, terus kita udah berlatih terlebih dahulu, terus kita tahu nih, oh kita ditawarin acara ini nih, aku tahu nih harus apa yang aku bawain. Ya. Bawa sendok kah, bawa garpu, bawa bisa tas. mengkondisikan. Nah, bawa tas buat apa? Ya. Ketika ada nasi kotak Tapi yang nganggur, masukin ke tas gede itu. Itu yang mantap. Itu. Jadi intisarinya. Jadi harus pintar. Ya. Kita tuh harus pintar mengakali gitu. Ya. Itu ilmu alam sekali ya, teman-teman. Tolong jangan ditiru ya. Itu akan berbahaya. Jadi don't try this at home ya. Yes. Tapi try this at kondangan ya. Jadi pada intinya buat ini kan banyak nih yang regenerasi buat anak-anak muda yang ibarat kata itu yang sebenarnya punya basic bagus buat di bidang entertain, baik itu dia mungkin dari segi hosting, bahkan juga dari segi singer, itu juga mereka pasti bagus. Ibarat kata itu ya tinggal manajemen, packaging, sub branding mereka. Aku selalu bilang sama anak-anak, kalian harus punya branding diri kalian sendiri itu mau seperti apa. Jadi kalau kita membranding diri kita itu nilainya murah, kelasnya murah, ya orang bakal menghargai budget kita itu murah. Tapi kalau kita sudah menstandarkan dengan high quality, orang dan kita juga give the best di situ, orang bakalan segan juga sih nawar budget kita dengan sedemikian rupa. Ini kalau berbicara tentang budget ya, karena keseringan itu pengen menstandarkan budget seperti orang yang sudah profesional, tapi ketika tampilnya kita nggak memberi yang terbaik, orang bakal nyesal nih bayarnya. Nggak sesuai bayaran. Jadi memang tanggung jawab kita itu sangat besar sekali untuk menunjukkan ke orang-orang bahwa ini loh, kamu bayar saya dengan harga sekian ini nggak rugi. Dan ingat, kita harus tiap saat mengevaluasi dari setelah kita membawa suatu acara. Itu penting banget. Sama dengan kamu kayak gini, ya supaya podcast kamu senantiasa ditonton orang, ya mau nggak mau kamu harus belajar. Tentu itu. Bahkan mungkin nih settingan studio itu setahun sekali kah, paling lama setahun sekali kamu harus ganti-ganti gitu. Karena memuaskan hawa nafsu para penonton itu memang tidak mudah. Karena penonton itu hawa nafsunya tinggi ya. Tinggi banget. Jadi menuntut kita tuh macam-macam. Tapi kan ada, maksudnya kalau ada yang mengkritik ini studionya kurang ini apa, mungkin agak sedikit lebih. Ya kayaknya ya kan ada sedikit. Ya dibantuin lah mikir. Bahkan kalau bisa bantuin dana gitu. Itu jelas. Kalau bisa ya. Karena ini pun sponsor. Karena ini pun posisi dari kameranya agak sedikit menyerong Kak, beberapa derajat. Bukan dikarenakan apa, karena saya sendiri bosan ya. Gak ada yang, maksudnya gak ada yang komen kenapa studionya seperti itu, tidak. Cuman saya sendiri yang bosan ngelihat, kayaknya harus ada perubahan walaupun ini angle shootnya agak sedikit digeser segala macam. Ternyata lebih asik juga. Agak sedikit luas. Seperti yang udah tadi kita bahas panjang lebar nih, pada intinya kan kembali ke inti ya kan? Nah, jadi apa yang kamu tangkap? Pertama, belajar. Tentu. Good. Terus mungkin teman-teman nantinya juga ada yang pengen ibarat kata itu bertukar pikiran dan segala macam, ya aku sangat welcoming aja. Yang penting ditraktir gitu kan biaya ngopinya. Ketemunya jangan di tempat kakak kerja ya kayak Itu lo banget. Itu tidak enak ya. Jadi kalau lebih baik itu kita kemana hangout. Malah pada intinya aku selalu senang ketika ada orang yang mau belajar, karena aku juga belajar. Jadi ketika ngobrol itu sebenarnya kita akan ngelihat bagus ya pandangan anak ini, orang ini pandangannya bagus. Jadi otomatis juga memberikan input ke kita juga, gitu kan. Ternyata orang ini berpikiran tentang kita tuh seperti ini. Berarti harus kita lebih asah lagi. Itu sangat penting. Bertukar pikiran. Tukar pengalaman. Yang penting bukan bertukar isi otak. Jangan ya, susah ya. Otak dipindah-pindah ya, capek kau. Jadi otak dipindah-pindah. Jadi itu ya intinya dari semua kita omongkan dari menit pertama sampai menit sekarang. Kalau mereka nggak ngerti ya udah. Masa bodoh banget. Itu terlalu tinggi ya omongan itu ya. Otak di bawah kan. Pusing kau. Jadi batak
Jadi itu mungkin teman-teman ya bisa diambil lah. Ini dari podcast ini semoga bisa jadi sesuatu yang berfaedah ya, yang mengedukasi dunia pewarta itu seperti apa, pembawa berita itu seperti apa, keresahannya seperti itu ya. Saya juga ternyata seperti ini rupanya jadi pewarta itu. Jadi sedikit banyaknya menambah wawasan lah. Terlebih saya yang juga pelaku ya, bukan bawa berita sih, bawa acara ngobrol aja, podcast santai, cuman ada ilmu-ilmu yang memang harus diterapkan kan kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah ini kakaknya juga baik, begitu minta nomornya di DM di IG responnya luar biasa, terima kasih kakak. Kepikir tuh jutek nih orang kan, kakaknya jutek kayaknya, tapi memberanikan diri untuk sebuah konten ya buat teman-teman ya. Tuh tolong ya diapresiasi nih teman-teman ya. Tolong, saya berdebar-debar tuh pada saat DM ya, Anda kira enak guys. Kamu mengiring opini publik seakan-akan aku ini orang keji gitu. tapi bener sih, kebanyakan juga bilang apa kalau orang yang baru kenal ini orangnya jutek atau segala macam. Ya mau gimana ya, aku memang sebenarnya ramah lingkungan sih. Okay. Tidak mau sama sembarangan bang ya. Aku ramah lingkungan orangnya sebenarnya, tapi ya memang kalau sama dengan orang-orang yang nggak aku kenal ya aku ya bakalan kayak siapa loh. Gitu. Ya sama manusiawi aja sih. Iyalah, siapa lu kan? Masa gue nyengir-nyengir sama semua orang kan nggak mungkin gitu kan? Kira di situ ayam ya, nyengir. Jadi bisa nggak nih kakak tutup acara ini dengan cara kakak? Oke, saya persilahkan. Ini apa sih namanya? WB Talk With. Apa? WB Talk With. WB Talk With. WB Talk With. Oke. Oke teman-teman podcast yang luar biasa yang tentunya sudah menyaksikan dari acara podcast ini yang dari awal hingga akhirnya kita ngobrol sebenarnya dari hulu ke hilir gitu kan. Dan terima kasih dan terus saksikan bakalan episode apa aja sih manusia ini akan bawakan di acaranya dia. Gitu kan. Oh iya dong. Iya dong. Jadi suka-suka gue gitu kan. Anda. Jadi saksikan terus yang aku sendiri nggak tahu ini acara setiap hari apa gitu kan. Suka-sukanya dia ngedit ngepostnya kapan gitu. Dan jadi kita akhiri aja karena berhubung durasi aku cuma diminta 60 menit doang gitu. Nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Jadi terima kasih juga karena udah diundang ke sini. Dan buat para sponsor juga semakin terus sponsori dia supaya dia tetap menghidupkan acaranya dia ini gitu. Kalaupun perlu perbanyak lagi. Mantap. Terus apa tadi? WB Talk With. Dan sampai jumpa lagi di WB Talk With di episode selanjutnya. Saya Keisha Aya dan WB